Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah kisah tentang keajaiban sholawat. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang bapak yang mendadak mendapatkan uang sebesar 50 miliar. Kisah ini diceritakan oleh seorang petani yang berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin adalah salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan ya teman-teman, yang dimana Banjarmasin itu terkenal sebagai kota sholawat. Karena kayaknya orang yang mengamalkan sholawat di kota Banjarmasin ini, beliau itu adalah seorang petani ya teman-teman. Salah satu seorang petani yang orang itu istiqomah mengamalkan atau mendawamkan sholawat setiap harinya. Kehidupan beliau itu amat sederhana seperti petani desa pada umumnya ya teman-teman. Seorang petani ini tinggal bersama istrinya. Suatu hari suami istri itu melamun. Lalu sang suami itu berkata ya teman-teman, pengen ya bu naik haji, gitu ya teman-teman. Kemudian sang istri pun menjawab, aduh pak, pergi haji, rezeki dari mana? Makan nasi aja kita jarang pak, gitu ya teman-teman. Tidak setiap hari kita bisa makan nasi. Terus lalu suaminya itu pun menjawab, insya Allah bu, berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sang istri pun menjawab, sudahlah pak, pahala sholawat lebih baik diminta di akhirat aja, gak usah diminta di dunia, gitu kata si istri. Kemudian si bapak petani pun menjawab, ya iya, berkas dikit lah bu, pergi haji untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan si bapak petani ini pun berdoa kepada Allah, tak ada berkah dari selawat ini ya Allah, aku minta sedikit saja untuk aku menyempurnakan rukun Islam itu. Kemudian si bapak petani ini beranjak dari lamunan ya teman-teman, dan berdoa dan doanya itu untuk melanjutkan aktivitasnya kembali di sawah. Pada saat mencangkul ya, si bapak petani itu cangkulnya itu mengenai sebuah benda keras, dan dilihatlah sebuah benda keras tersebut ternyata sebesar jempol kaki ya teman-teman. Sepertinya berlian nih, kata bapak petani itu dalam hati. Kemudian si bapak petani itu saking senengnya ya teman-teman, si bapak petani ini langsung pergi ke pasar teman-teman dalam keadaan pakaian penuh lumpur sambil membawa cangkul masuk ke toko berlian itu teman-teman. Lalu salah seorang karyawan toko berlian itu pun bertanya pada si bapak petani itu, hai bapak, mau kemana? Kalau mau beli cangkul di sebelah sana ya pak, bukan di sini. Ini toko berlian, itu ucapnya pegawai berlian tersebut ya teman-teman. Lalu bapak petani itu pun menjawab, saya mau tanya, ini laku tidak? Ya kalau dijual, sambil menunjuk berlian yang beliau temukan itu ya teman-teman, yang di sawah itu. Kemudian diberi ke salah satu karyawan toko tersebut, dan si karyawan ini menyuruh karyawan lain untuk memanggil cukong yang ada di toko tersebut, toko berlian itu ya teman-teman. Lalu
Sang cukong bertanya kepada bapak petani ini tadi, "Pak, mau dibeli harga berapa ini, Pak?" Kemudian si bapak petani pun menjawab, ya, enggak kok Bu, saya cuma mau tanya ini, kira-kira harganya berapa ya, gitu. Lalu si cukong pun menjawab, ya teman-teman, menjawab gini, "Mau diminta berapa, Pak? Kami bayar berapapun." Nah, kemudian si bapak petani itu pun menjawab, "Enggak, berapa kira-kira harganya, Bu?" Gitu ya, katanya si bapak petani itu. Lalu si cukong itu berkata, "Pak, Bapak mintanya tuh berapa?" gitu. Bapak petani itu pun menjawab lagi, "Kira-kira kalau untuk pergi haji cukup nggak ya?" Gitu. Terus si cukong pun menjawab, ya, "Bapak, ini harganya 50 miliar. Bisa untuk naik haji 1000 orang, Pak." Lalu si petani itu pun kaget, ya teman-teman, dan berkata, enggak, saya enggak mau uang segitu. Saya cuma mau pergi haji saja bersama istri," gitu kata si bapak petani itu ya tadi, ya teman-teman. Subhanallah. Ini kisah nyata, ya teman-teman, kisah kedahsyatan sholawat, keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala, ya teman-teman. Dan Allah milik orang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, marilah teman-teman kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kita yang punya hajat besar, yang mungkin teman-teman lagi banyak terlilit hutang, ekonominya lagi jomplang, ya, keuangannya lagi seret, yang jodohnya tak kunjung datang, ya teman-teman, pengen punya keturunan, pengen move on dari pacar gitu ya, pengen sembuh dari sakit, pengen punya rumah, ya, pengen umroh ataupun haji, ya teman-teman, bersama kedua orang tua ataupun bersama suami, ya, ataupun pergi haji bersama keluarga lah, ya, ataupun lelah dihina dan diremehkan orang gitu ya. Barangkali ada anaknya yang nakal nih, pengen anaknya jadi lebih baik, pengen jadi anak yang soleh-soleha gitu ya, yang rumah tangganya berantakan, pengen harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yuk teman-teman, istiqomahkan membaca sholawat, ya. Usahakan minimal satu hari itu 1000 kali, ya. Mau baca sholawat apapun boleh, ya teman-teman. Mau baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad tuh boleh. Baca sholawat syajaratul nukut yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu juga boleh, ya. Mau dibaca berapa aja boleh, minimal tuh 400 kali, ya. Atau mau baca sholawat munjiat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, dan seterusnya, ya, diteruskan sendiri, ya teman-teman. Atau mau baca sholawat naria pun juga boleh, ya teman-teman. Nah, sholawat apapun itu bagus, ya teman-teman, insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Lalu bagaimana kalau kita ini membaca sholawatnya itu lebih banyak, Kak? Misalnya baca sholawat Jibril 5000 kali, baca sholawat munjiat 1000 kali, atau baca sholawat syajaratul nukut 1500 kali, bahkan lebih dari itu dalam setiap harinya. Nah, ingat, ya teman-teman, jika satu sholawat saja Allah balas dengan 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 ampunan. Apalagi kalau kita memperbanyak bacaan sholawatnya, insya Allah malah akan jauh lebih bagus, ya teman-teman, dan akan lebih banyak pula pahala kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang terpenting di sini adalah istiqomahkan setiap hari, dan jangan lupa, ya teman-teman, yakinlah Allah pasti akan bantu kita. Bersabarlah terus, ya teman-teman, bersabar dan terus bertawakal. Allah pasti akan mengabulkan hajat teman-teman semua. Nah, jika Allah belum mengabulkan hajat, mungkin Allah masih menguji dengan banyak hal, tapi
Insya Allah ya, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Terus bersabar, yakin, dan terus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu saatnya tiba ya teman-teman. Allah kabulkan apa yang menjadi doa dan hajat kita ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari kisah ini tadi bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil motivasinya ya teman-teman. Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.